potensi rumah pohon banyu anyep itu kan bagus, tapi kenyataannya kan pandemi ini kan seperti ini, jadi pemudanya balik merantau. Usai memanen hasil kebun untuk dimakan, kami memutuskan pulang. Di tengah jalan, kami bertemu dengan ibu-ibu lain yang juga baru dari kebun. Tak ada kaum lelaki kecuali saya. Karena sudah waktunya makan siang, kami memutuskan untuk beristirahat dan membakar jagung. Anak kedua Mbah Wini yang bernama Sarwini datang menyusul. Kondisi sulit yang dialami di desa tak membuat mereka menyerah. Sekuat mungkin mereka coba bertahan. Terus gimana? Pinten Mas, Buat beli makanan. dibantu Panjogoro. Pakai ini apa namanya bantuan sembako itu. Jadi sembako, tempe, tahu, ditahu, makanan itu, endok, apa. Jagung bakar segera saja tandas tak tersisa. Namun Mbak Wini tak lanjut untuk pulang. Ia mengajak saya mencari daun-daunan untuk bahan membuat jamu terlebih dahulu. Daun untuk membuat jamu tumbuh liar di tepi hutan, di antaranya daun legundi dan daun pegagan. Kalau ini fungsinya apa, Bu, tadi? Iku direbus, Direbus. Obat apa nih? damel omben nek enjing-enjing ngoten Mas. Biar sehat ya. Sehat. Apalagi, Bu? Ini berarti hampir semua daun bisa dong ada khasiatnya ya? Iya Mas. Mana lagi, Bu? Mencari daun untuk jamu-jamuan ternyata lebih sulit daripada memanen ubi dan singkong. Selain karena tumbuhnya di lereng yang terjal, sulit juga membedakan daun yang kami cari dengan rumput di sekitarnya. Dirasa cukup, kami kemudian bergerak menuju kebun cengkeh untuk mencari jahe dan kencur. Kami kemudian bertemu dengan Sukadi, pemilik kebun cengkeh. Ia sedang mempertimbangkan untuk mengganti cengkehnya dengan tanaman lain. Maklum saja, sudah hampir 10 tahun cengkehnya tidak menghasilkan. Prediksi saya sih virus sih Mas, tapi masalahnya kan matinya itu nggak langsung bareng nggak. Jadi dari arah barat ke timur, timur gitu. Tapi setelah itu tuh nggak ada mungkin dinas pertanian masuk gitu untuk penyuluhan atau ganti bibit gitu? Kalau mohon maaf sih, setahu saya nggak ada masih dinas pertanian. Jadi setelah cengkeh mati, udah selesai? Udah selesai, nggak ada. Maksudnya dinas terkait lah. Di sini ninjau, ngambil sampel ada enggak? Setahu saya loh. Sukadi sebenarnya berharap tanaman cengkeh bisa kembali tumbuh subur di Wonorejo. Namun, apa daya, tak ada perhatian dari instansi terkait. Berhektar-hektar lahan cengkeh di Wonorejo bahkan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tak ada kejelasan apa sebenarnya yang menyebabkan tanaman cengkeh tak mau berbunga, lalu mati. Sesampainya di rumah, bahan untuk membuat jamu langsung kami pilah, disesuaikan dengan jenisnya, lalu dijemur. Sudah sejak lama warga desa Wonorejo mengandalkan jamu-jamuan untuk mengobati sakitnya. Maklum saja, untuk berobat ke dokter atau puskesmas, mereka harus pergi jauh ke kota kecamatan, membutuhkan waktu dan biaya. Jadi alasan utama kenapa warga di sini memang minum jamu, kemudian ketika merantau juga menjual jamu, karena memang sejak kecil mereka merasakan betul untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan itu sulit. Untuk orang-orang masuk ke dalam desa, petugas puskesmas ataupun bidan juga aksesnya sulit, dan untuk mereka akhirnya keluar dari kampung ini pun juga tidak bisa setiap waktu gitu. Ada akses jalan yang rusak, kemudian ada resiko kecelakaan dan juga resiko keamanan yang sangat tinggi gitu. Jadi mereka akhirnya terbiasa untuk minum jamu gitu dari kecil.
Jamu beras kencur adalah jamu yang paling umum dibuat warga desa Wonorejo. Biasanya untuk diminum sendiri atau dijual ke tetangga. Kali ini Bahwini akan membuat jamu berbahan daun legundi dan pegagan. Daun legundi berkhasiat mengobati luka, meredakan syaraf yang tegang, membunuh kuman, dan menormalkan hormon dalam tubuh. Sementara daun pegagan berfungsi sebagai antioksidan, antivirus, antibakteri, dan meredakan stres. Membuatnya pun mudah. Tinggal merebus air, lalu daun legundi dan pegagannya dimasukkan bersamaan. Warga desa Wonorejo ini termasuk sebagian besarnya merantau, biasanya ke Jakarta ataupun ke kota-kota besar. Biasanya yang laki-laki jualan bakso, kalau yang perempuan jualan jamu gendong gitu, biasanya keliling. Dan ibu ini karena memang tidak bisa merantau, jadi beliau tetap jualan jamu dengan keliling ke rumah-rumah di sini. Daun legundi dan pegagan direbus sekitar 40 menit. Air rebusannya kemudian dituangkan ke dalam botol dan disaring. Lalu didiamkan beberapa saat sampai dingin. Jamu pun siap untuk dikonsumsi. Bahwini kemudian pergi menjajakan jamu buatannya. Ia berjalan berkeliling ke rumah-rumah tetangga yang sudah menjadi langganan. Jamu racikan Bahwini terbilang ampuh. Tak heran jika pelanggannya selalu menantikan kedatangan Bahwini. Untuk setiap gelas jamu, pelanggan hanya membayar Rp1.000 sampai Rp2.000 saja. Berkeliling kampung menjajakan jamu yang dibuatnya, tentu saja membuat fisik Bahwini lemah. Tapi mau bagaimana lagi, Bahwini harus melakukannya agar bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Akhirnya setelah berkeliling selama 2 jam, jamu buatan Bahwini habis terjual. Ini lumayan, tadi kita ke beberapa rumah, terus di jalan juga ada yang nyetop. Coba kita hitung tadi, ada 10.000 sama ini 19.000 totalnya gitu. Ibu, ini uangnya, iya uangnya buat apa? Damel tumbas bumbon, tumbas nggih napa-napa Mas, entene ada jamu mboten pajeng semonten niku. Tapi Ibu setiap hari bikin jamu? Mboten nggih kasih kalih dinten, kalau ada dinten ngoten. Usai berjualan jamu, Bahwini ternyata tidak beristirahat. Ia malah mengumpulkan singkong hasil panennya untuk dijual ke pengepul yang ada di Dusun Genengan. Tidak banyak memang, tapi sangat berarti bagi Bahwini. Pandemi COVID-19 menyebabkan harga komoditas pertanian turun. Harga singkong yang biasanya Rp1.500 per kilogram, kini hanya Rp1.000 saja. Dari sekarang singkong yang dibawanya, Bahwini mendapat uang sebesar Rp25.000. Ambil untung berapa biasanya? Berapa ratus? Cuma sedikit. Paling 10.000. 10.000? Penghasilannya. Dari setiap penjualan? Iya. Itu cukup untuk nutup ongkos gitu kan, jauh sekali Bu dari sini gitu. Jauh. Cuman 15.000 buat ongkos, 10.000 buat nanti yang ada keturunan 5.000. Dari tahun ke tahun, perekonomian warga yang tinggal di wilayah desa Wonorejo terus mengalami kemunduran. Sementara hasil pertanian tak bisa lagi diandalkan. Peluang kerja pun semakin terbatas. Tak aneh jika akhirnya banyak yang memilih merantau ke kota. Padahal sudah 6 tahun dana desa digulirkan. Untuk desa Wonorejo saja, dana yang dianggarkan mencapai 1,5 miliar per tahun. 2020 dana itu terpangkas karena pembiayaan COVID itu yang dana-dana lain, artinya untuk
infrastruktur yang lain seperti pengaspalan semua ditunda, Mas. Yang kita harapkan dari pusat lah, biar kita dapat bantuan untuk Bangkyu, khususnya untuk infrastruktur jalan, Mas. Kalau yang di kota mungkin jalan-jalan sudah bagus ya, Mas ya. Tapi kalau yang di kampung itu perlu jalan, Mas, karena di sana kan hantaran itu lebih dari 50-an hektar, bahkan ratusan hektar, belum ada akses jalan yang bisa dilewati mobil. Sebenarnya para pemuda desa Wonorejo yang tersisa sempat memiliki harapan dengan membuka objek wisata baru di tahun 2019 lalu. Mereka mengandalkan potensi wisata di kawasan perbukitan yang memiliki pemandangan indah, yaitu Bukit Hope atau Bukit Harapan. Namun sayang, usaha yang dirintis para pemuda desa Wonorejo harus berhenti di tengah jalan karena pandemi COVID-19. Ini Karang Taruna dulu kan, waktu itu kan potensi rumah pohon banyu anyep itu kan bagus, jadi pemuda mencoba mengembangkan di sini. Tapi kenyataannya kan pandemi ini kan seperti ini, jadi pemudanya balik merantau. Jadi wisatawan waktu sempat ramai itu Iya, pemudanya di juga rumah. ngurus ini. Iya, ngurus semua di rumah. Begitu Waktu sepi itu. mereka merantau lagi. Iya. Karena kan sudah tidak menjanjikan lagi. Sebelum pandemi, pemasukan dari mengelola wisata Bukit Hope bisa mencapai 1 juta rupiah setiap minggunya. Jumlah yang cukup lumayan ketika itu. Namun sepinya pengunjung karena COVID-19 membuat pemasukan menurun drastis. Membuat para pemuda yang menjadi pengelolanya putus harapan. Karena pemudanya kan sekarang sudah nggak ada lagi, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mengambil alih ini semua. Tapi Mbak ngerasa yakin nggak kalau ini diambil alih bapak ibu bisa maju seperti dipegang anak muda waktu itu? Sebenarnya nggak yakin sebenarnya. Lebih berpotensi kalau ibaratnya kan kalau pemuda sekarang kan bisa. Sekarang kan sosial media ya, Mas. Misalnya kita ibaratnya itu mempromosikan wisata ini dari sosial media kan lebih luas. Betul. Sedangkan kalau orang tua itu kan tidak tahu akan hal itu kan sebenarnya.